Oke, selamat malam sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani dan senior tercinta saya Mbak Suari Utami Dewi bisa kembali menyapa di obrolan rutin, yaitu obrolan Hati Pena, sebuah wadah untuk anggota Satu Pena untuk bertukar pikiran, membahas isu terkini ataupun karya, buku, dan juga literasi. Pada malam hari ini adalah episode yang ke-140, artinya sudah 140 kali webinar ini digelar, lebih dari hampir 3 tahun berarti ya. Dan kita rutin menyelenggarakannya untuk bisa kita sama-sama memperkaya wawasan dan juga sudut pandang kita. Dan pada malam hari ini ada tema yang sangat menarik. Aku mau memulai dengan pantun. Saku bukan sembarang saku, saku diisi sekantung sagu. Buku bukan sembarang buku, buku yang ini dibuat menjadi lagu. Buku apa sih Mbak Tami? Buku apa ya? Pokoknya tuh ada nada-nadanya. Aku juga tuh sebenarnya tuh belum lihat ya Mel ya. Tapi kayaknya ini kalau orang tuh kan ada puisi, musikalisasi puisi gitu ya Mel ya. Langsung yang ngejreng-ngejreng. Kalau ini enggak gitu. Ada sair-sair, ada apa gitu. Kumpulan dari beberapa kawan kita di Satu Pena yang menulis sairnya itu. Tapi itu kemudian itu dijadikan kayak nada tapi pakai AI gitu kira-kira ya Mel ya? Iya, kayaknya gitu yang aku dengar nih. Aku juga udah pre-order, belum datang bukunya. Penasaran juga sih. Karena melihat behind the story-nya kayaknya seru nih. Tapi sebelum itu ada video nih Mbak Tami yang sudah dipersiapkan oleh tim webinar yang bisa jadi pengantar pada episode kita malam hari ini. Silakan Mas Bayu. Tak pernah lelap, ada jiwa-jiwa mencari ketenangan abadi, seperti embun fajar di daun-daun hijau, berbisik lembut, kisah gemerlap kota, gedung-gedung merengkuh bak raksasa angkuh, suara mesin berderu, bak ombak tak henti, di dalam diri ada telaga pening, menunggu mentari pagi pantulkan kedamaian. Tuhan izinkan aku berkisah tentang duka lara sepanjang masa. Ingin aku terbang ke tenggara, kemauan hitam menghadang kakiku. Ingin aku melayang ke utara, hujan badai mengguyur tubuhku. Siapa yang membelah kita, Ibu? Tanya bocah menangis keluh. Dilihatnya rumah ibadah itu, tempat mereka berdoa selalu, kini tersegel dan remuk, mereka dilarang masuk. Siapa yang membela kita, Ibu? Tanya bocah takut dan pilu. Rumahnya dibakar api, tanahnya diduduki, mereka harus mengungsi dan dilarang kembali. Di era teknologi yang semakin maju, kolaborasi antara seni dan teknologi membuka banyak kemungkinan baru. Salah satu perkembangan menarik adalah artificial intelligence, dalam kurung AI, membantu penyair melihat puisi mereka berubah menjadi lagu. Satu Pena DKI di bawah komando ketuanya, Nia Samsihono, mengkoordinasikan kolaborasi para penyair agar lahir sebuah karya yang lain dari biasanya, yakni perpaduan karya puisi berupa buku serta lagu yang dibuat dari puisi-puisi tersebut. Ia menghimpun tulisan para penyair seperti Denny J.A., Akmal Nasri Basral, Eka Budianta, Sarina Rulita, Linda Jalil, Menur Hayati Adiwiono, Dwi Sutarjantono, Eliviani Eka Putri Wulandari, Yuda Kurniawan, Pipit Senja, Masya Firdaus, Diah Pinggang, Delahret Pradipta, dan Han
Abustan dalam bentuk puisi untuk kemudian dibuat buku dan dimusikalisasi dengan bantuan AI bersama Akmal Nasri Basral. Ini karya yang tak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Para penyair mendengar puisinya menjadi lagu dengan bantuan artificial intelligence. Album lagu ini tidak hanya menghasilkan karya seni baru, ia juga mengeksplorasi batas-batas kreativitas manusia dan teknologi. Oke, jadi tadi yang kita kira-kira jelaskan secara ringkas itu karena kita juga belum tahu secara detail ya Mel ya, karena ini kan juga katanya di Indonesia baru gitu. Tapi di sini kita ada dengan Mbak Nia yang langsung ibaratnya tuh sutradara terus pelaku juga di sini. Jadi gimana sih timbul ide kreatifnya dan proses apa yang terjadi? Hai Iya, Mbak. iya. Malam, Bu Nia. Masih mute Ibu Nia? Oke. Sambil menunggu Ibu Nia ini kan juga salah satu yang keren di kita ya Mel ya. Wah berarti kita keren betul nih Satu Pena. Beliau kan tadi dikatakan dari Satu Pena Jakarta ya, ketua Satu Pena Jakarta, dan memang beliau seorang sastrawan, budayawan gitu. Dan ini mungkin salah satu yang banyak orang juga ingin tahu ini gimana sih gitu kalau sastrawan tiba-tiba misalnya dia buat puisi, buat sajak, dan kemudian itu tiba-tiba dibuat lagu. Bukan musikalisasi puisi yang nyanyiin manusia, tapi yang nyanyiin adalah AI. Ibu Nia sudah bisa kah? Tadi Sudah kedengar suaranya? Sudah? Ya. Kedengaran Silakan, suaranya, Ibu. Mbak Amel? Kedengeran. Iya, oke. Ini sebetulnya kegiatan yang spontan ya, terus langsung jadi. Awalnya itu Mbak Amel, Mbak Tami di Satu Pena DKI Jakarta itu mempunyai penasihat-penasihat yang hebat, piawai, seperti Mas Eka Budianta, Mbak Sari Narulita, Mas Akmal Nasri Basra, kemudian Mbak Linda Jali. Nah ini mereka yang suka mengkilik-kilik saya untuk melakukan sesuatu. Saya tuh kan penulis Mbak Tami, Mbak Amel. Kerjaannya tuh kan nulis ya. Lalu kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau tidak ada kaitannya dengan tulis menulis tuh saya nggak menanggapi secara serius gitu. Lalu tiba-tiba Mas Akmal pada suatu hari itu mengirimkan puisi saya yang terdapat di dalam buku Palestina ya kalau bersama Mbak Tami juga ya kalau nggak salah. Nah, puisi itu dibuat aransemen menjadi sebuah lagu. Saya sebetulnya biasa mendengar sebuah puisi itu dilakukan karena itu sudah lama sekali di dalam kehidupan sastra ada yang namanya musikalisasi puisi. Nah, itu biasa dibuat oleh teman-teman yang membuat lagu itu, teman-teman yang mengaransemen lagu itu selalu mencari puisi-puisi yang kira-kira dapat diaransemen menjadi sebuah lagu. Bimbo puisinya Taufik Ismail ya kan, terus banyak puisi selain Taufik Ismail itu banyak dibuat menjadi sebuah lagu yang menampilkan puisi itu, sehingga puisi itu dari sisi isi, dari sisi tema itu dapat diterima masyarakat secara mudah ketika menjadi musik ya. Lalu itu juga sudah dilakukan oleh banyak orang dengan lomba-lomba musikalisasi puisi, dan itu juga dikawal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu untuk mengapresiasi puisi-puisi yang telah dibuat oleh para penyair untuk dilakukan. Lalu kita mencari, waktu itu saya ada di dalamnya,
mengadakan lomba untuk siswa SMA membuat puisi itu dinyanyikan menjadi musikalisasi puisi. Nah itu melibatkan musikus-musikus, Mbak. Nah ini Mas Akmal tiba-tiba menyodorkan ke saya, ini Mbak Nia puisinya saya musikan menjadi sebuah lagu. Wih keren gitu ya. Siapa Mas aransemennya? Saya gitu ya. Wih keren. Wah Mas Akmal keren. Gitu. Terus dia kirim puisinya Mbak Linda Wukup ya. Wah bagus banget. Terus puisinya Mas Eka dan beberapa. Loh kok bagus Mas? Ayo sekarang ini kita sebarkan di grup puisi-puisinya kumpulkan lalu Mbak Nia seleksi. Lalu ada batas-batas kata yang harus ada di dalam puisi itu karena untuk sebuah lagu saya waktu itu belum tahu kalau itu AI ya menjadi sebuah lagu itu batasnya cuma 4 menit, lagu itu hanya 4 menit gitu. Jadi sekitar Maksimal 1.200 ya, maksimalnya 4 menit ya. Iya, 1.200 sampai 1.500 karakter ya di dalam itu tulisan. Terus nah setelah itu Mas Eka cerita karena kok cepet banget gitu ya. Ketika puisi itu saya kirimkan ke Mas Akmal. Ketika puisi itu saya kirimkan ke Mas Akmal langsung jadi sebuah lagu. Loh, kok cepet banget? Kalau di musikalisasi puisi ya secara konvensional, itu kan kita melibatkan pemusik, pengaransemen itu terus mencoba-coba chord dan segala macam agar itu pas, lalu enak didengar gitu ya. Ini cepat sekali gitu loh. 3 puisi saya kirimkan langsung dibalikkan. Akhirnya saya tanya ke Mas Akmal, Mas, gimana sih itu kok Mas Akmal bisa secepat itu membuat sebuah puisi itu menjadi lagu yang begitu enak didengar dan ketika mendengar lagu itu saya juga bisa mengapresiasi puisi itu dari sisi maknanya. Jadi saya bisa oh iya ya. Dan kesedihan yang ada di dalam puisi yang dituliskan ketika menjadi sebuah bait-bait saat diberi musik oleh Mas Akmal itu dapat menyentuh perasaan saya gitu. Terus akhirnya Mas Akmal cerita itu kan saya pakai AI. Wah, pakai AI ya kayak Mas Denny itu ya yang melukis-lukis itu ya. Gimana caranya? Bisa Mbak, cuma sedetik sedetik ketika saya memasukkan naskah itu ke aplikasi itu langsung. Nah, tetapi Mas Akmal juga cerita bahwa jadinya lagu puisi dalam kata dan nada ini memang khas Mas Akmal Nasri Basra karena beliau mengolah dengan rasa ya Mbak ya. Mbak. Jadi nada-nada itu diolah oleh Mas Akmal menggunakan AI. Tapi cepat banget, cepat sekali. 15 puisi itu hanya nggak sampai 1 minggu menyelesaikannya. Nggak sampai 1 minggu. Lah kan ketika saya unggah ke grup ke teman-teman gitu, teman-teman pada tertarik. Ingin ini puisiku Mbak, aku kirim gitu ya. Terus Mas Akmal mengatakan, Mbak Nia 15 saja dulu, tapi dipilih yang kira-kira dapat diinformasikan makna puisi itu kepada masyarakat dengan pas gitu. Jadi ketika kita baca, yang senang puisi, yang bisa menghayati puisi itu akan dapat merasakan makna yang ditulis oleh penyair. Tapi ketika puisi itu diberi nada-nada lagu-lagu suara-suara yang membentuk nada, puisi itu menjadi semakin masuk ke dalam sanubari. Saya senang puisinya Mbak Sari Narulita yang bercerita tentang Pulau Sabu kalau tidak salah. Kalau dibaca selintas biasa saja, maksudnya iya ini Pulau Sabu gitu ya. Pulau Sabu, suasananya seperti itu. Tapi ketika diberi nada-nada oleh Mas Akmal, dicampur-campur katanya nggak hanya
saya sendiri juga sebetulnya gaptek tentang AI ini, tetapi dijelaskan oleh Mas Akmal bahwa itu ada beberapa nada yang dia padukan ketika dia sudah mengerti makna puisi itu, lalu dia membayangkan, oh ini harus musik yang berasal dari Latin, ini musik yang berasal dari mana gitu ya. Jadi itu khasnya Mas Akmal, nadanya itu khas Mas Akmal Nasri Basra. Nah setelah itu Mbak, kan saya juga sebarkan ke teman-teman, memberi informasi, ih lucu nih, ini puisi bisa sedetik menjadi lagu gitu ya. Dan senang, teman-teman itu senang ketika tahu puisinya itu menjadi lagu gitu ya. Oh mereka juga, itu pakai apa sih? Pakai aplikasi apa? Saya tanya, aplikasi apa sih Mas Akmal gitu ya. Kan aku ditanya gitu sama teman-teman. Suno. Suno apa ya? Suno apa ya kalau nggak salah aplikasi Suno gitu. Mas Anwar Putra Bayu dari Palembang itu mencoba membuat musik juga, terus dikirimkan ke saya. Mbak Nia, ini bagus nggak? Keren, bagus gitu ya. Cuma ya itu khas Mas Bayu, Anwar Putra Bayu. Nah kalau yang 15 puisi dalam kata dan nada ini memang khasnya Mas Akmal Nasri Basra. Nah itu Mbak, mengapa kata dan nada ini bisa terwujud. Ketika saya kumpulkan, kan saya senang ya mengedit-edit begitu ya. Saya layout, saya bentuk, lalu saya kirimkan ke penerbit. Kebetulan penerbitnya itu teman sahabat ya, kakak saya, kakak ya, kosakata kita mungkin Mbak Tami juga kenal Mas Kurniawan Junaidi. Dia senang sekali membantu. Terus saya katakan ke Mas KJ, Mas Kurniawan Junaidi itu, Mas, karena dia orang Jawa campur bahasa Indonesia gitu, Mas, ini piye yo? Ini buku puisi 15. Cuma kalau buku saja kan nggak menarik yo gitu ya. Terus bagaimana lagunya bisa ditempel di buku itu? Ternyata sekarang Mbak Tami, benar-benar deh, barcode ya, barcode itu aku baru tahu ada barcode yang ditempel di buku. Terus ketika ada HP di scan di buku itu, ya benar ya, itu langsung nge-link ke YouTube yang kita buat. Satu Pena DKI Jakarta membuat kotak tempat YouTube itu. Jadi di buku itu ada link yang bisa di scan. Jadi nggak terus teman-teman yang lain diskusi juga, Mas Akmal juga nggak enak Mbak Nia, harus pakai flash disk itu ya, dibuat flash disk. Jadi lagunya itu disatukan di dalam flash disk biar bisa disetel di laptop atau di mobil gitu ya. Lalu di mobil itu mendengarkan musik-musik itu dalam satu file. Nah itu mula-mula menjadi sebuah buku kata dan nada. Terus untuk mewujudkan menjadi sebuah buku, kami teman-teman di Satu Pena DKI Jakarta ini saling saweran untuk Mbak Amel juga saweran, Amel ikut saweran Mbak Amel. Terus Mbak Tami belum saya kasih tahu, jadi dong Mbak Tami. Ini kan aku baru dikasih tahu. Biasanya aku pertama sama Mbak Tami, lupa Mbak Tami, maaf karena kan banyak yang jadi itu yang saya kerjakan dalam waktu ya nggak sampai 2 bulan lah Mbak. Ini pekerjaan ini selesai, dari mulai main-main lalu serius, lalu didorong oleh Mas Eka Budianta sama Bu Sari Narulita untuk ayo bikin. Akhirnya terwujud. Lalu teman-teman yang lain ngiri juga, ingin dibuatkan wadah juga untuk bahwa puisinya itu dapat menjadi sebuah lagu dan dinyanyikan. Jadi kita bekerja itu dengan senang, gembira, terus hasilnya mendapatkan suara-suara yang
yang itu kita tulis, saya tulis gitu. Itu Mbak. Mengapa buku ini berhasil? Itu juga Ini lagu dari ya Bu Mia ya, bukan musikalisasi puisi atau bagaimana sih penyebutannya yang betul? Tapi ya, nyebutnya punya tuh Taufik apa gitu. Taufik Ismail itu apa? Yang Bimbo? Kalau itu ini nih yang aku tahu ya, misalkan si Reda sama siapa itu kan yang Reda yang punyanya Pak Sapadi ya. Sederhana. Kalau itu kan musikalisasi puisi mereka sebut. Kalau ini apa namanya? Kata dan nada. Ada kata dinadakan karena apa? Perasaan saya ya Mbak ya, karena masih ini ya. Kata itu dinadakan tidak seperti biasa. Kan biasanya kita ada aransemen, ada yang pemusik, lalu membuat aransemen ini apa, yang kecambah-kecambah itu. Ya, aku juga gak paham. Not balok, kecambah. Ya. Kan itu. Terus dilakukan, dicoba berkali-kali gitu ya. Yang inspiratif itu Mas Akmalnya itu mengatakan, aku buat cuma 1 menit, nggak sampai 1 menit, 1 detik udah menjadi sebuah lagu. Nah itu kan surprise banget Mbak. Gimana dong Mbak Tami kayak gitu? Cuma memang AI musik ini tidak bisa, maksudnya nanti punya kekhasan sendiri-sendiri. Misalnya Mbak Tami membuat AI ya, dengan dibantu AI itu terus apa namanya, nadanya nanti kan akan tersusun sendiri bentuknya sesuai dengan rasa hati kita menyuarakan kata itu di dalam nada. Jadi kata dan nada. Jadi iya. Aku bikin istilah baru ya, menyimpang dari punyanya Reda Gaudiansi yang ya, beda kan ya, beda itu mencintaimu dengan sederhana itu ya. Bimbo juga topik ada sajadah panjang gitu. Ada sajadah itu kan dibikin musik. Sebetulnya saya pikir tapi selama ini saya melihatnya kalau menjadi sebuah lagu itu syairnya itu disesuaikan dengan chord ya. Chord yang diinginkan oleh pemusik itu. Jadi misalnya ini harusnya bunyinya I ya tadi gitu ya. Dia merasa itu harusnya bunyinya A gitu, lalu diubah gitu. Jadi kalau musikalisasi puisi, setahu saya, karena saya menangani musikalisasi puisi berapa tahun itu di Badan Bahasa, itu puisi itu disampaikan tidak dengan dibaca, tetapi dengan musik, agar puisi itu mudah dipahami oleh pendengar atau masyarakat yang harus mengetahui puisi itu. Dan puisi itu tidak berubah. Jadi satu bait tidak ada referen di dalam musikalisasi puisi. Nah, saya melihat yang punyanya Mas Akmal itu ada beberapa puisi yang tidak sesuai dengan jumlah yang harus 4 menit itu Mbak, 1.200 sampai 1.500. Itu apa namanya? Beberapa ini diulang-ulang. Jadi semacam referen atau apa. Kalau referen kan jelas ya, menjadi sebuah bentuk baru, bukan puisi utuh lagi, tetapi dipenggal menjadi mengikuti nada-nada yang harus yang telah dibuat oleh para pemusik. Gitu Mbak. Ya. Iya. Apalagi? Iya, Mel. Baru nih Mbak. Meskipun sebenarnya kita harus mengalami proses itu ya Mel ya, karena aku ini masih belum bisa ngebedain. Kan kalau Mbak Nia kan bisa ngebedain itu karena sudah mengalami proses dan membandingkan ya, dalam arti kata kan pengalaman yang musikalisasi puisi itu, kemudian ini mencoba gitu ya, dan sudah mengalami itu. Jadi bisa kayak mengcompare gitu. Kalau aku masih ini ya, aku masih yang proses ke AI. Masih awam. Mbaknya udah punya pengalaman dengan musikalisasi puisi. Aku belum, dan ini sudah ada baru begitu ya.
Iya, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang bertanya sih, termasuk juga ada yang nitip. Tapi aku ini mau ini dulu ya sebelum kita ke pertanyaan. Udah ada yang nanya nggak, Mel? Selain Ada titipan pertanyaan. dalam komentar. Nanti Ya. kalau ada yang mau nanya juga boleh sambil raise hand. Nanti kita juga minta pendapat. Ada beberapa penulisnya ya, Bu Nia ya di sini ya. Ya, Oke. cerita-cerita Ya. juga. Termasuk Pak Eka Budianta. Nah, Mas Eka ini memang benar-benar beliau pendorong saya untuk Iya. melakukan sesuatu itu Mas Eka sama Bu Sari Narulita. Iya, kalau sejauh ini ada yang pro dan kontra nggak? Karena kadang-kadang kan sesuatu kita mengenalkan sesuatu yang baru kan, apalagi ya kan, terus apalagi kan Ada. ini kan bilang oh ini tuh jadi karena ada unsur teknologinya tuh juga besar berperan di sini ya. Jadi Iya, bagaimana gitu manusianya gitu, bagaimana terus kemudian gimana kita bisa tahu bahwa itu benar-benar merepresentasikan perasaan kita ini? Itu kan robot gitu ya. Beda kalau misalnya manusia itu yang nyanyi, itu kan manusia tuh yang nyanyi tuh. Gimana tuh interaksi sama AI? Ini kan sama robot nih. Kita nggak bisa, kalau sama manusia kan misalkan dia nyanyi kayaknya nggak pas deh ini. Si Lisya misalnya itu, mungkin bisa jadi dia punya diskusi-diskusi sama Taufik Ismail ya, atau Bimbo. Tapi gimana itu proses ngobrol sama AI-nya itu? Gitu aku. Menyatukan feeling ya Mbak Tami ya. Iya. Ini seni ya, seni gitu. Iya, sayangnya Mas Akmal lagi di Amel sama Akmal jadi Akmel. Mas Akmal sedang berada di Bali tapi tapi dia ketika itu saya juga protes ketika dia menyebutnya sebagai aransemen PROMPT, PROMPT, ya, PROMPT gitu. Oh, arrangement from. Kenapa protes? Nah, kan saya waktu itu Mbak, kan aku sebagai apa sih ya, kurator apa editor ya di situ ya. Terus di bawahnya aransemen prom Akmal Nasri Basra. Mas, kok aransemen prom? Aransemen itu kan ininya apa ya? Bendanya yang membuatnya itu kan pengaransemen ya. Terus ada yang protes, ada juga Mbak yang protes. Kenapa nggak pengubah lagu gitu ya? Ini kata dan nada ini nih dibuat kombinasi apa ya? Gabungan mix antara manusia dan alat. Alatnya itu AI, teknologi ya, antara manusia dan teknologi. Jadi prompt itu kalau di dalam komputer itu kan ininya apa? Adalah input ya. Prompt ya kan, input. Nah, kalau di sini ini Mas Akmal itu sebagai apa ya? Menginput, memberi perintah kepada AI. Kalau misalnya nadanya itu agak melenceng atau ada kecepatan, Mas Akmal memberikan ini masukan, ini harus begini, ini harus begini. Jadi kan ada apa? Ada apa namanya kolaborasi, tapi kolaborasi AI ini saya mengatakan masih dikendalikan oleh apa namanya oleh manusia. Di Satu Pena ini selain ini ada sekretaris kita namanya Dwi Sutarjantono, Mbak kami pasti juga kenal Mas Dwi, saya panggilnya sekretaris yang bantu saya, sekretaris yang bantu kita semua. Itu dia juga mengaransemen ini musik. Ininya beda apa? Tapi ininya tes rasanya itu beda dengan Mas Akmal. Nah, puisinya Mbak Sari Narulita itu juga ketika awal itu Mbak Sari juga protes. Kok ya Nia ya? Kok rasanya kok ini ya? Beda ya? Mungkin karena maaf ya Mas Akmal senang dengan yang rock ya, ngerok gitu loh, yang rap. Kali loh Mbak Tami, ini kan aku kali ya mungkin ya. Nah terus ketika diteruskan gitu, bagus kok Bu, coba dengerin lagi deh Bu, bagus kok, atau biarkan gini aja, 15 ini tesnya Mas Akmal, nanti 15 berikutnya tesnya Mbak Tami. Nah, Mbak Tami coba ya nanti ya. Mbak Tami nyoba.
Mbak Tami coba Oke. buat gitu loh. Nanti tesnya nanti kan aku juga mau belajar kok sama Mas Dwi. Nanti Mas Dwi di sini juga bisa bantu jawab ya. Ya. Mas Dwi itu pakai tesnya dia, rasa dia gitu loh. Jadi kalau yang musikalisasi puisi itu satu pemusik nanti dia mengaransemen lagu itu lalu dicoba lalu nanti ada masukan-masukan jangan begini jangan begitu tapi ini manusia Mbak. Kalau Mas Akmal itu sama AI ya. Kalau aku Bagus yang kan. pilihin kayaknya aku genrenya dangdut deh, Bunia. Oke, Gitu. itu Melsa sudah ada mulai yang nanya-nanya atau kita kasih kesempatan beberapa kawan yang Iya. juga terlibat ya? Ada Iya, Mas silakan Mbak. Kayaknya Mas Dwi sama Mbak Diana Rose punya ikut membantu ya, dan kayaknya mau ikut menjawab mengenai tadi untuk menambah hasanah kita soal bagaimana sih prosesnya itu puisi lalu dimusikalisasikan menjadi sebuah lagu gitu ya. Karena Iya. kita masih gagap ya Mel ya, masih kebayang-bayang, belum masuk, masih agak bingung. Silakan Mas Dwi. Kita ke Mas Dwi dulu baru ke Mbak Diana Rose ya. Coba Mas Iya. Dwi, aku ask to unmute. Monggo Mas Dwi. Silakan. Selamat malam semuanya. Halo Mas Dwi. Terima kasih, selamat malam Mbak Nia, Bu Sari. Iya Mas. Ya, apa tadi ya? Ya, Itu proses. puisi. Ya, Kan kemarin Mas bikin. ya. Jadi Suno itu kan aplikasi, jadi semua bisa membuat. Jadi tinggal masuk aja namanya suno.ai. Ini memang waktu itu lagi rame banget, jadi waktu itu saya juga coba. Jadi nanti kalau boleh coba namanya Bagus. suno.ai alamatnya ya. Suno ya. Suno, SUNO ya. Ya, suno.ai ini yang paling rame, ada banyak sih, tapi ini yang paling enak, Paling laris. gratis dan gampang dipakai. Jadi kalau udah di situ kita masuk nanti ada ini, misalnya buat lagu baru gitu misalnya. Nah, kalau udah membuat lagu baru nanti tinggal di situ bisa ditanya misalnya mau lagunya berapa lama, berapa menit gitu ya. Yang gratisan sih antara 2-4 menit lah. Makanya waktu itu sama Mbaknya bilang, tolong kalau bisa jangan panjang-panjang puisinya, nanti nggak dapet gitu karena durasinya. Saya belum coba yang berbayar, kalau berbayar mungkin bisa lebih lama sih nggak tahu. Tapi dari situ kemudian ada lagi pilihan genre musiknya mau apa. Nah itu yang tadi bergantung pada selera, taste-nya masing-masing. Udah Akmal kayak apa, siapa, Anda nanti bisa macam-macam. Mau musik rock, kalau saya kadang-kadang suka yang balad, nanti bisa campur balad, ada apanya lagi, ada apanya boleh. Jadi balad, instrumentalia, seriosa boleh tuh. Jadi nanti bisa macam-macam. Nah dari situ kemudian kita bisa nambah juga instrumennya atau suara yang mau diinginkan. Mau musik ada dangdut misalnya pakai kendang gitu mungkin. Pakai tamborin macam-macam, jadi seruling. Coba aja nanti itu menarik. Baru kemudian nanti kita bisa yang lain-lain mau mengatur nada, tempo, ritme. Nah nanti biasanya setelah itu kita generate, nanti udah ada pilihan tuh. Biasanya dia ngasihnya kalau nggak salah 2 atau 3 lagu deh pilihan. Kita pilih yang mana yang paling suka. Kalau nggak kita minta lagi bisa. Minta lagi nggak cocok, ganti lagi boleh. Kira-kira gitu deh. Oke, termasuk ini ya vokal laki-laki atau perempuan gitu Ya, ya. vokal laki-laki, perempuan bisa dipilih. Cuman musik aja macam-macam. Tapi tadi cukup nyatu sebetulnya ya musik sama musik sama nyanyiannya gitu. Jadi nggak kaku seperti AI ketika Google baca gitu ya. Ya, kebetulan suaranya cukup cukup mirip manusia, kecuali saya perhatiin ya, ketika ada nada-nada tinggi yang sangat tinggi kadang-kadang itu kelihatan banget robot, atau nada panjang yang dicengkokin, nah itu jadi ketahuan robot. Oke. Iya, tapi kalau yang udah fancy jazz lembutnya gitu enggak ya kayaknya ya. Enggak, yang gitu-gitu masih oke. Oke. Juga pengucapan ya Mas Dwi ya. Ya, pengucapan cuman beberapa kata kalau dia nggak ngerti versi
lain. Misalnya kayak tadi perhatiin lagunya Bu Sari itu ada yang pengucapannya jadi beda gitu karena segel apa Semeru segel ya, apa kata gitu-gitu. Semeru ya, gitu. Nah, kayak gitu jadi ini ketahuan nih bukan manusia nih. Atau orang bule yang menyanyi. Iya, iya, iya. Tapi Eh, secara general dia ini ya sudah apa? Sudah layak disebut sebagai lagu rasanya tuh ya. Sudah karena sekarang musisi-musisi sudah Hmm. mulai pakai ini untuk membantu mereka membuat lagu. Jadi ketika mereka kadang-kadang buntu gitu ya. Jadi musisi justru pakai ini untuk melancarkan bagaimana mereka membuat musik nyari nada. Nah, yang unik di Satu Pena Jakarta ini kan idenya Bu Nia dan Pak Akmal kan bagaimana ini bisa menadakan si puisi-puisi ini sehingga menjadi karya yang baru gitu. Menarik. Oke, Mas. Selain Gimana? itu boleh nambahkan aku Waduh. puisi dan yang sudah dinadakan itu dibentuk lagi menjadi video dan itu di Satu Pena DKI itu ada Mbak Heni Andayani yang mengolah 15 video dari foto-foto yang kita kirimkan. Jadi setiap penulis itu mengirimkan bahan-bahan ke Mbak Heni, lalu beliau itu mengolahnya. Nah, itu kan tes tersendiri ya. Video itu kan juga tes tersendiri. Ada rasa seninya, bagaimana mengolaborasi antara kata, nada, lalu gambar, suara gitu. Gitu, Mbak, antara lain. Jadi kata dan nada ini bisa langsung dinikmati melalui video Satu Pena DKI Jakarta. Kata, Di nada, YouTube, dan di YouTube. Jadi Di mungkin YouTube. ini tugas PR-nya Mbak Nia ini sebelum kita lanjut nih mencari ya sama Bang Akmal apa sih istilah yang paling pas ya. Jadi supaya nanti orang langsung mengkonek, oh ini berarti versinya AI gitu. Aransemen from itu Mbak sudah mengatakan bahwa itu AI. Oh, itu sudah istilah ini ya, udah istilah khusus ya. Kita pasarkan. Kemarin aku berjuang berantem. Maksudnya, loh Mas, ya bisa kita PROMPT itu kan dibunyinya kan prom, itu kan bisa masih kan orang Indonesia masih bisa mengucap prom, aransemen prom gitu. Jadi itu menandakan bahwa apa lagu atau apa itu ada bantuan AI di situ. Tidak penggubah lagu atau aransemen lagu gitu, tapi aransemen prom. Aransemen Itu yang prom. iya di buku itu kan Oke, Mbak Tami, saya izin mengundang ada Diana Rose tadi juga kayaknya mau ikut. Mbak Diana tadi belum, silahkan. Ya, silakan Mbak Diana Rose, apa kabar? Ya. Halo, Assalamualaikum. Mbak Diana Rose, ya silakan. Mbak Nia mungkin kenalnya Bintang Katonia ya. Saya Bintang ya. Keren. Nah. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Mas Dwi tadi udah tersampaikan dengan jelas. Mungkin saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Mas Dwi. Kebetulan saya juga sudah pernah mencoba membuat dan kebetulan mengupload juga di FB, dan lagu yang dibawakan itu puisi yang kita gunakan itu adalah puisinya Mas Kurniawan Junaidi. Itu lagu adalah Ingat Ibu. Saya pernah buat. Iya. Itu dengan bantuan IE. Itu udah pernah saya coba itu. Nah, kebetulan juga saya mencoba dengan yang berbayar. Jadi mahal nggak, Mbak? Mahal? Ada yang tergantung ya. Itu ada jumlah khusus, misalnya 80.000 berarti sekian lagu. Kalau mau 189 atau berapa saya lupa itu, karena udah lama juga nggak saya itu sekitar sampai mungkin lebih dari puluhan ya. Mungkin bisa 100 apa gimana ya, itu pokoknya keren. nanti jelas kalau kita mau pilih mana nanti akan tergambar tersampaikan berapa lagu yang
kita beli dengan uang yang kita tadi bayarkan dengan bisa m-banking atau apapun gitu. Iya. Nah, yang perlu dihati-hati adalah memang pada saat penggunaan lirik. Jadi ini mungkin berdasarkan pengalaman, saya coba lagu pertama dengan polos lirik yang kita ambil dari si penyair ini, kemudian kita masukkan yang ya, kita masukkan untuk kasih perintah ke mereka, kemudian kita pilih genre apa yang kita mau, dan itu memang bekerja sama sekali teknologi dengan manusia. Iya. Dan memang siapapun, orang awam pun itu bisa. Tetapi memang ada bagian-bagian tersendiri. Contoh, kalau kita mau ada intro, nah kan biasanya ada musik atau apa gitu ya, intro awal itu nanti pakai tanda kurung gitu, kurung buka, yang kotak, tulis di situ intro. Intro. Nah nanti kalau bikin kayak refrain, itu chorus kan. Kalau ini bahasanya, itu chorus itu dibikin lagi dalam kolom supaya dia jangan dibaca sama AI, dibaca sama AI, dipikir AI nanti itu seperti lirik. Kalau tidak dikasih tanda kurung itu. Tanda. Oh, berarti ada pedomannya ya Mbak ya? Enggak? Iya, enggak. Ini sebenarnya kalau pedoman kan kita nggak bisa cari karena nggak ada juknis atau apa dari itu. Tetapi feel aja, mungkin karena saya juga punya pengalaman juga di musik, jadi oh ya coba saya kasih intro di awalnya, kemudian lirik, ya kan? Kemudian saya kasih chorus, baru lirik lagi. Terus di akhirnya misalnya saya kasih intro ending atau apapun, jadi nanti akan muncul musik. Kalau kita mau ada semacam senandungnya, gitu kan? Kita bisa tambahkan lalala, nanana dan segala macam. Itu dia nanti penyanyi akan senandung. Dan kalau kita mau duet atau kita pecah suara atau bagaimana, itu juga bisa dimasukkan dalam kolom itu. Misalnya choir ya, tulisannya seperti itu. Nanti itu akan muncul juga suaranya kita seperti paduan suara. Jadi memang kita coba dengan itu. Dan memang ada kurang dan lebihnya dari AI ini. Kalau menurut saya, kan saya juga praktisi di musikalisasi puisi bersama teman-teman anak-anak pelajar gitu. Itu beda sekali pada saat prosesnya. Yang Bunda Ibu tadi bilang 1 detik 1 menit. Sebenarnya dengan kita bikin musikalisasi bersama teman-teman, kalau memang kita sudah tahu tekniknya, 5 menit pun sebenarnya jadi musik juga. Cuma harus yang sudah mahir. Cuman tahapannya memang agak panjang dibandingkan EA. Tadi Bunda bilang ada pemusiknya, ada arrangernya, ada pemain musiknya dan lain-lain. Kalau yang pengalaman saya dengan anak-anak pelajar itu, saya cari puisinya, karena ini untuk kompetisi, saya cari puisinya, setelah cari puisinya, saya dudukkan mereka suruh baca dulu, apa yang terkandung dalam puisinya, seperti apa yang akan kita bawakan, apakah musiknya beat atau apa. Nah ini prosesnya hampir sama, kalau di EA kan kita tinggal milih genre. Kalau yang slow, kita kasih balad. Jazz, ada di situ jazz, ada soul, bahkan blues, gitu, dangdut, gitu. Tapi kalau dengan anak-anak ini, kita benar-benar mengajarkan, ini mungkin saya sedikit agak panjang membandingkan antara EA dengan musikalisasi konvensional. Secara langsung gitu ya, mencoba membuat karya. Kalau proses musikalisasi mau panjang. Jadi anak-anak suruh baca dulu puisinya, kandungannya apa, nadanya mau kita cari seperti apa, mereka pegang alat masing-masing, gitu kan. Kemudian kita buat dari paragraf awal dulu, kita cari, simpan paragraf awal, kita mulai naik lagi paragraf kedua, simpan paragraf 2, next paragraf 1, paragraf 2, baru chorus. Tapi kita kan di musikalisasi nggak ada refrain. Tidak boleh mengubah puisi. Tidak boleh mengubah puisi, tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Lala aja nggak boleh. Oh ya nggak boleh. Nggak boleh, itu memang sudah ketentuannya. Jadi mungkin ada musik yang akan kita buat klimaks
supaya tidak datar dan flat. Nah, di EA pun kalau kita gunakan AI itu supaya tidak flat, karena kan hampir flat kalau kita nggak pintar. Jadi kasih intro, kasih chorus, dia akan tahu oh kalau chorus itu berarti harus naik klimaks atau apalah ya, bentuknya beda dengan yang di awal, nada yang di awal. Mungkin itu pengalaman membuat. Mungkin nanti saya akan tag Bu Nia, Mbak Nia, hasil karyanya Mas KJ lewat EA. Mas KJ, ya. Nanti mungkin bisa jadi kata dalam nada AI. Itu juga boleh. Kata dalam nada AI. Mungkin lebih mudah pengucapan kita yang mungkin bahasa Indonesia atau yang awam ya, nggak pakai bahasa Inggris atau apa, mungkin kata dan nada dalam AI. Iya. Kalau yang link keren, itu sebenarnya banyak juga yang tadi Bunda bilang di barcode atau apa, ada juga dengan SoundCloud. Nggak ngerti. Ya, banyak sekali. Waktu saya ikuti anak-anak lomba musikalisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu kita suruh membuat kan tulisan di bawahnya, itu saya tulis di situ yang dia bisa masuk ke situ dan dengarkan musik yang karya anak-anak. Juga partiturnya sudah kita sertakan juga di situ. Jadi pada saat jurinya melihat, oh ini partiturnya seperti ini, dia juga bisa langsung mendengarkan karena di bawahnya itu ada tulisan masuk ke link ini. Kemudian persis dengan tidak aransemen penuh, tapi dengan piano itu akan bunyinya sama notasi angka dan yang disampaikan dari lagu itu. Nah, itu mungkin sedikit sharingnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu puisinya utuh ya Bu Nia ya, tidak ada diubah atau disesuaikan rimanya atau apa, tambah-tambah atau dikurangi gitu ya? Iya, kalau musikalisasi puisi itu ya, di musikalisasi puisi. Nah, kalau di kata dan nada yang 15 ini, saya melihat karena kan kita belum pas banget membuat apa ya konsep itu. Jadi ada puisi yang terlalu panjang, ada puisi yang terlalu pendek. Nah, yang kalau terlalu pendek, Mas Akmal itu membuat musiknya itu ada beberapa yang diulang-ulang. Nah, kalau di musikalisasi puisi tidak boleh. Ketika dalam lomba-lomba itu ada ketentuan puisi harus utuh disajikan untuk apa? Itu tadi yang Mbak Bintang Katonia. Namanya saya tahunya Mbak Bintang Katonia ya. Berarti yang AI ini kayak jadi lagu gitu ya. Kan tadi ada intro, ada chorus, ada apa segala macam. Mel, itu sudah ada yang bertanya, terus tadi tuh ada titipan pertanyaan Mel. Kalau sebelum ada yang raise hand, Mel, dari siapakah Mel yang ada tadi minta dibacakan? Coba aku cek ulang, tadi ada yang mau ikut tapi karena dia berhalangan, dia mau nitip sebentar, aku cek. Iya. Abang nggak bisa ikut webinar, tapi Abang yang titip apa? Bang Octavianus ya. Ya. Karya puisi penyair adalah karya olah rasa dan pikir manusia yang dititipkan kepada kata. Sekarang maukah kita menyatukan karya manusia dalam kurung puisi dengan karya teknologi dalam kurung mesin? Dan pernahkah kita memikirkan akan mati lapangan pekerjaan musisi akibat AI? Demikian pertanyaannya tuh, Bu Nia. Iya. Kata dan nada ini kan mengalihwahanakan ya, tetap mengalihwahanakan sebuah puisi ke dalam bentuk baru, agar tujuannya pendengar itu lebih dapat memahami puisi yang ditulis itu sebetulnya. Jadi dari dulu sepertinya tidak ada yang mengkapling-kapling maksudnya mengganggu kapling pemusik, mengambil kapling penyair, mengambil kapling. Saya rasa bisa kolaborasi, menjadikan sebuah hiburan. Dan itu kan ada 3 tadi, puisi, lalu nada manusia bersama AI, kemudian
apa namanya ini YouTube apa itu namanya video ya kan itu digabungkan menjadi sebuah intinya hanya bahwa puisi itu dapat dinikmati. Kalau dia bisa menikmati dengan membaca, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau ditambah dengan lagu dan dia lebih dapat mendapatkan ruh puisi itu, alangkah baiknya. Lalu ketika melihat video, oh iya, ternyata seperti itu. Tapi yang video yang kemarin kita buat itu masih belum ke arah bahwa penyampaian puisi itu apa gambar-gambar itu atau video itu menampilkan ruh puisi. Kita kemarin baru mengirim-ngirim foto, mengambil-ngambil apa video-video lalu disatukan, kemudian ada tulisan-tulisan. Tetapi saya rasa Mbak Heni sudah bagus, Mbak Heni Andayani sudah bagus membuat apa namanya video yang ada di YouTube itu. Setidaknya sudah dapat menyuarakan apa kata puisi itu Mbak Amel. Oke, baik. Sebetulnya tadi di kolom komentar ada pertanyaan dari Thomas Crispianus Walar. Bertanya cara membuat puisi menjadi lagu dengan bantuan AI. Rasanya sudah terjawab ya Mas ya? Sudah. Katanya salam kenal Mbak Nia, saya Saul dari Manado. Izin bertanya apakah dengan menggunakan AI bisa mengikuti sesuai dengan keinginan kita untuk pemakaian jenis alat musiknya dan nadanya. Kalaupun tidak pas nadanya sesuai yang kita inginkan, apakah bisa diganti? Terima kasih. Oh, untuk alat musik. Itu ada juga nggak sih? Ada tadi ya? Mas Dwi tadi sudah menjelaskan. Kalau misalnya tidak cocok, bisa diganti dengan ketipung atau dengan apa gitu. Ada ini alat yang ada di situ. Di Jadi AI kita itu ngatur gitu ya. Iya, cuma itu Mbak, mengaransemen, membuat masakan ya, masakan yang enak dimakan gitu. Berarti nggak sekali langsung jadi gitu ya, bisa juga kita ubah-ubah kalau belum cocok begitu ya. Iya, bisa. Ada pertanyaan dari Mahiang Dahen. Banyak nih Mas. Kalau bisa langsung. Apa beliau berkenan langsung Mela. Ini banyak banget kalau kita baca ini. Iya. Yang bersangkutan boleh langsung. Aku astu unmute ya, izin Kak Mahiang Dehen. Boleh kita ngobrol langsung. Malam. Selamat malam. Ya, monggo. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, ini saya izin off cam karena koneksinya dari tadi unstable terus. Ini ada saya sedikit pertanyaan karena dari tadi saya mendengarkan diskusi kita. Yang pertama itu apakah puisi yang dihasilkan atau dilakukan oleh AI itu bisa digunakan dalam musikalisasi puisi yang resmi? Itu yang pertama. Kedua tadi tentang bagaimana dengan hak ciptanya Bapak Ibu? Apakah karya tersebut masih bisa kita kategorikan sebagai karya orisinil yang memang milik penulis? Kemudian yang ketiga, dari apa yang saya tangkap dari awal tadi, mudah-mudahan saya nggak salah Bapak Ibu, AI itu menurut saya bukan jawaban dari segala sesuatu. Karena apa yang dilakukan oleh aplikasi atau program ini, dia hanya mempermudah dan mencari jawaban dengan sangat cepat Bapak Ibu. Yang saya dengar dari tadi, dari diskusi Bapak Ibu tadi, seakan-akan bahwa AI ini adalah jawaban dari semuanya, padahal menurut saya sih tidak seperti itu. Ada beberapa developer AI itu yang dituntut oleh para penulis, seperti yang saya cari di sini, mereka dituntut oleh para penulis karena mereka menggunakan karya-karya penulis dalam program mereka. Karya-karya penulis terkenal. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah karya yang kita hasilkan menggunakan AI ini dia masih menjadi karya kita ketika kita memakai AI dalam musikalisasi puisi? Karena saya tahu ada yang namanya Yula. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah menekan aplikasi atau memasang aplikasi di HP ataupun laptop gadget kita, dia ada yang namanya Yula, End User License Agreement. Di situ kalau kita kan biasanya agak males ya baca ya Bapak Ibu ya. Di situ kalau tidak salah kita baca benar-benar, ada beberapa aplikasi itu yang menyatakan bahwa ketika karya kita itu masuk, apapun yang kita lakukan menggunakan aplikasi mereka, karya kita itu tidak sepenuhnya milik kita, Bapak Ibu. Dan itu bisa jadi karya itu jadi milik mereka. Nah, kalau menurut saya, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Terima kasih. Itu sekian pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan.
Selamat malam, terima kasih. Salam dari Kalimantan Tengah. Wah, dari Kalimantan Tengah, salam Wow, Kalimantan Tengah. Tengah, Kak Mariang. Monggo, Ibu Nia. Ini Iya, Ulu Ita berarti ini Mel. Kenapa? Ita, Ulu Itak Ita ya. itu orang kita. Ah, Iya, Mbak Amel juga ya, enggak, aku Sunda. Mbak Mbak Tami sama Nia. Nia kan orang Maanyan separoh Mbak Tami ini. Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Tengah Mbak, perbatasan. Oh, baik. Kita orang Boleh dijawab ya Mbak ya, Bu, silakan Ibu Nia. langsung ya. Jadi Bang, AI itu bukan menjadi segala-galanya. Tadi dari awal sepertinya saya, Mas Dwi, Mbak Bintang, Katonia, nggak pernah mengatakan bahwa AI itu segala-galanya. Dia hanya saya sebagai manusia mengatakan AI itu alat bantu, membantu kita mempercepat. Kalau tidak ada AI, kita harus mencari alat-alat musik atau pengaransemen, terus kemudian tadi membuat kecambah-kecambah itu banyak hal. Tetapi ketika ada AI, kita kan mencoba-coba sebuah naskah kita masukkan ke dalam AI untuk dibuat lagu, lalu dia dengan spontan dalam 1 menit mengeluarkan. Itu kan juga belum cocok, tidak selalu cocok dengan keinginan kita. Lalu kita menambah. Sebetulnya lagu yang keluar dengan bantuan AI itu menjadi aransemen pembuat lagu itu, yang di dalam kata nada itu adalah Mas Akmal Nasri Basral. Jadi khas beliau, karena beliau mencampurkan beberapa musik, beberapa hal ke dalam puisi itu. Kemudian apakah karya yang dibuat bekerja sama dengan AI itu boleh diikutkan dalam lomba musikalisasi puisi? Biasanya Badan Bahasa kan selalu melakukan lomba musikalisasi puisi itu. Nah, setiap lomba itu kan punya aturan-aturan, punya syarat-syarat sendiri-sendiri. Misalnya di kementerian apa itu ada syarat-syaratnya, di komunitas apa mengadakan lomba ada syarat-syaratnya. Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya katakan tidak boleh. Tidak boleh. Lalu apakah karya AI yang sudah menyebar itu menjadi milik masyarakat? Iya, selama ini kan semua karya yang telah lepas dari tangan penulis itu kan milik masyarakat. Dia mau diiris-iris, mau dicacah-cacah, mau digiling oleh masyarakat, itu hak masyarakat. Si penulis hanya menitip bahwa itu hasil karyanya. Nah, kalau dari kata dan nada ini, hasil karya lagu-lagunya itu dimiliki oleh Akmal Nasri Basral. Bedanya untuk menandai bahwa dia hasil lagu itu dibuat dengan bantuan AI, itu tadi ada tulisan aransemen prompt. Itu yang menandai bahwa itu dihasilkan dengan bantuan AI. Saya punya pengalaman bahwa AI ini tidak hanya terbatas pada lagu, pada lukisan ya, pada yang dibuat Pak Denny JA, pada puisi-puisi loh, bukan lagunya, bukan musikalisasi puisinya, bukan kata dan nadanya, pada puisi, pada artikel ya, pada beberapa artikel. Nah, sekarang juga sudah ada alat yang dapat melihat bahwa sebuah artikel itu dibuat dengan bantuan AI. Saya sendiri sebagai kurator beberapa pengumpulan puisi-puisi seperti ini yang kayak gini-gini nih, banyak nih ya buku yang menjadi buku-buku itu. Ada beberapa pengirim dari beberapa daerah itu mengirim karya-karyanya. Kok ini aneh ya? Anunya
kata-katanya itu dari bait pertama sampai bait terakhir itu ada tanda bahwa ini Ada apa? dibuat oleh, ada tanda kata-kata Oh. dapat ditandai Mbak Tami bahwa itu dibuat oleh AI. Saya tanya waktu itu anaknya, kan ada nomor teleponnya ya. Kamu ini puisimu sendiri? Iya Bu, benar puisimu sendiri. Iya gitu loh. Di depan rumahmu kan waktu itu saya membuat puisi pohon itu loh Mbak, kumpulan apa buku puisi pohon nih pohon ya. Waktu itu saya minta para penulis menulis pohon. Di depan rumahmu ada pohon apa? Ada pohon, namanya apa? Nggak tahu. Jadi dia nggak tahu nama pohon ya. Tetapi di dalam puisi itu, pohon-pohon yang nggak ada di daerah itu, misalnya ketapang. Ketapang itu kan ada di daerah pantai ya, biasanya ya, ketapang gitu ya. Itu dia tulis ketapang, terus apa gitu ya. Oh ini apa namanya Fatma itu, teratai. Teratai. Di tempat dia itu nggak ada. Saya membayangkan, kan saya tahu desa tempat pengirim puisi ini gitu ya. Saya di sana kayaknya nggak ada teratai deh. Kamu nulisnya pakai apa? Iya Bu, pakai AI kan gitu kan, anak-anak sekarang itu sudah eh, akrab dengan teknologi seperti itu. Iya Bu, saya pakai AI. Ulang, tulis ulang. Saya kasih kesempatan untuk menulis ulang. Tulis apa adanya. Nanti coba kita lihat bersama-sama apakah itu sudah namanya puisi atau bukan. Kalau AI itu Mbak Tami itu panjang kayak punyanya Pak Sapardi Djoko Damono itu. Bentuknya seperti itu, narasi panjang. Ada kalau yang pendek-pendek cuma 5 kata. Itu polanya sama, terlihat polanya. Sedih di atas sudah disebut, di bawah lebih sedih lagi, sedih, kata sedih. Dia menggunakan kata sedih atau sunyi. Itu berapa kali disebut. Oh ini itu saya belajarnya pakai apa ya? Kebiasaan kali ya Mbak Tami, membaca puisi-puisi, jadi terlihat oh ini bukan, ini AI, ini bukan. Gitu. Anak yang tadinya nggak bisa nulis puisi kok puisinya jadi puitis banget. Ya itu antara lain. Jadi tadi Mas itu bahwa karya yang sudah tersebar ke masyarakat itu bukan menjadi milik pribadi lagi. Pribadi si penulis itu dia sudah milik masyarakat. Mau dikunyah-kunyah, mau diiris-iris, mau giling, itu udah milik masyarakat. Hanya ada apanya ya? Ada khas bahwa itu milik Mbak Tami, ya kan? Tulisan Tami itu ada. Cuma si Mbak Tami ini nggak bisa mempertahankan. Itu mereka mau mengatakan apapun, ya itu urusan mereka. Bagi saya seperti itu. Lalu karya sudah ya rasanya ya pertanyaannya sudah terjawab ya, bahwa musikalisasi puisi bahwa ini tidak bisa. Saya tidak tahu. Mungkin setelah ini karena banyak suno yang digunakan, itu akan tercipta puisi-puisi hasil kolaborasi dengan AI dengan khas-khas tertentu tadi, kekhasan tertentu dari individu-individu yang membuat. Mungkin bisa dilombakan, mungkin. Tapi kalau sampai hari ini, musikalisasi puisi yang selama ini dilakukan, yaitu seperti Mbak Bintang Kartonia mengatakan, satu puisinya Mas Eka Budianta nggak bisa dipenggal-penggal, dipotong cuma 3 bait saja, tidak bisa. Semua 4 bait misalnya, seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya bait pertama diletakkan di atas, dinyanyikan dulu, nggak bisa. Musikalisasi puisi itu Mbak. Ya. Seperti itu. Bahkan ini juga kita masih membahas ini sebagai kata dan nada gitu ya Ibu Nia, belum menyebutnya sebagai musikalisasi puisi begitu ya. Belum. Iya karena emang itu primer ya, karena kita belum menyebut itu sebagai musikalisasi puisi. Kita menyebutnya mungkin lagu ya, lebih mirip lagu ya. Kata dan nada saja. Kata dan nada ya. Itu kan kalau lagu kan ada refrennya, curosnya itu tadi. Kalau ini benar-benar apa yang ditulis sebagai puisi itu, kalau musikalisasi puisi nggak bisa diubah langsung gitu kan. Kalau lagu kan ada intronya beda, ada yang diulang. Tambah lalanya nggak bisa Mbak Tami. Mel, aku tuh penasaran Mel ya, karena aku ngintip itu kan di daftar hadir yang sedang hadir ini kan ada kita tahu bahwa mereka itu sastrawan budayawan yang
tanda kutip idealis ya Pak Eka Budianta nih kan ikut Iya. juga di sini. Aku pengen dengar tuh sebagai seorang yang kita tahu nih beliau ini idealis gitu kan, kadang-kadang ada yang tertentu itu tidak akan mau nih menyentuh AI gitu, tapi ini kan Pak Eka ikut serta gitu. Apa pertimbangannya dan apa yang dirasakan? Bolehkah Pak Eka juga memberikan kisah di sini? Ada Bu Sari Narulita juga, Mbak. Oh, oke. Habis Pak Eka kemudian Ibu Narulita juga ya, silahkan. Anwar, nanti ada Mbak Heni, pokoknya kita tanya. Mbak Heni, iya. Malam Pak Eka. Pak Eka ini ya terbuka untuk hal-hal senang dengan Pak Eka. Aku sudah ask to unmute Pak Eka. Sudah di ini Kak saya. Ya, sudah aku invite. Ask to unmute. Halo Pak Eka. Pak Eka. Ngantuk, Pak Eka ngantuk. Oke. Kalau gitu ke Ibu siapa tadi? Bu Sari. Oke, ke Ibu Sari. Oh iya, ke Ibu Sari belum tadi. Ya Allah, kita lewatin beliau ya beneran ya. Dan Pak Eka, Mbak Tami menyalakan mikrofon. Pak Eka dulu kan. Pak Eka. Oke, silakan Pak Eka. Ya, saya gembira ya karena ada penemuan baru gitu ya. Dan setiap bentuk penemuan itu selalu mendatangkan atau kontroversi gitu. Cuma yang saya yakini memang kata-kata Okta itu benar bahwa AI bisa membunuh kreativitas manusia. Tetapi saya yakin juga AI akan menghidupkan kreativitas di bidang yang lain. Itu aja yang saya yakini, bahwa itu akan membawa perubahan-perubahan baru yang manusia itu tetap menjadi master dari semua yang inovasi yang dilakukan sendiri. Itu saya kira. Penjelasan saya dengan sangat gembira menyambut AI ini dan dengan sangat senang gitu bahwa itu akan menghidupkan kreativitas baru. Seperti yang terjadi misalnya toko-toko buku kan tutup, koran-koran tidak lagi dicetak banyak, tapi ada kehidupan yang lain yang akan timbul dari situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Saya setuju dengan Pak Eka. AI nggak bisa dibendung, tapi kita harus tetap menjadi master. Isi kepalanya tetap harus dari kita, Pak Eka. Orang kalau misalnya tanpa teknologi kan juga kalau orangnya malas berkarya juga malas berkarya ya. Tapi kalau ada teknologi dia memang misalnya tetap punya idealisme, bagaimana kemudian itu menunjang kreativitas dan idealisme dia, pasti bisa. Berarti kayak pisau bermata dua ya, bagaimana kita menggunakannya. Kita memilihnya. Izin mengundang Ibu Sari Narulita yang juga ikut menulis di Kata dan Nada. Malam Bu Sari. Oh, tadi sudah aku ask to unmute, tadi sudah on. Coba aku ask to unmute lagi, Bu Sari. Monggo. Selamat malam. Halo Ibu Sari. Malam Bu Sari. Ya, kalau saya boleh komentar ya, saya melihat ini sebagai suatu yang baru yang sangat menarik ya, karena juga untuk sebuah teknologi itu kan nggak bisa kita cegah ya. Teknologi akan berkembang dan saya kira ini sesuatu yang menarik yang lagi viral, yang kemungkinan akan membuat gairah baru ya bagi ini bagi peminat puisi. Saya hanya melihat itu dari sudut itu. Tapi seperti juga tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Nia, Mbak Nia, bahwa memang ada hal-hal tertentu ya yang tidak seinikan dengan keinginan kita misalnya. Ya kayak misalnya juga kata ya, ada di puisi saya ada Pulau Rajua misalnya. Nah itu
ada kata yang tidak bisa diucapkan rajua. Jadi Pulau Raju jadinya. Nah, itu kan tetap ada perbedaan ya. Jadi tetap kita tentunya mengharapkan yang menginginkan yang keaslian ya. Kalau ini sebagai satu apresiasi, sebagai satu penerimaan satu teknologi, satu percobaan ya yang menyenangkan, yang bisa mudah-mudahan menggairahkan kembali dunia puisi. Itu saja. Baik, Terima kasih. Lihatnya dari ada sudut pandang positifnya ya Mel ya. Kalau kita ngelihat itu sebagai bagian dari sesuatu yang baru, kreativitas. Ya, Mel, baru ya. ini ada juga aku ngintip ini ada Bang Gunoto, Mas Gunoto dari Jawa Tengah. Apakah kita juga minta perkenan beliau Mel untuk berkomentar soal ini? Boleh dong, Pak Gunoto, aku sudah ask to unmute. Silakan. Kita coba beliau. Sudah ask to unmute. Pak Gunoto, apakah di depan HP, depan kamera? Apakah menyimak? Atau kita ke Pak Anwar Putra Bayu dulu ya sebelum ke Pak sambil menunggu Pak Gunoto ya. Oh iya, Bang Anwar Putra Bayu, silahkan. Pak Anwar, rajin banget sharing-sharing yang ini nih, karya yang dijadikan musik. Boleh dong berbagi sudut pandangnya mengenai bentuk kata dan nada yang baru nih sebetulnya. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Anwar. Sehat. Tambah seger, tambah cantik semua kalian ini ya. Wah. Alhamdulillah. Iya, saya baru di pertengahan ini ikut. Jam berapa tadi? Jam 8 ya, saya mulai masuk. Dari jam 7. Jadi alur diskusinya saya nggak begitu ngikuti. Mungkin sudah ada barangkali, sudah memberi komen yang mungkin juga nanti bisa jadi duplikasi dengan saya nih ya. Gak apa-apa, pandangan Pak Anwar aja tentang ini ya, tentang puisi yang dibantu AI untuk dijadikan kata dan nada. Iya, saya mencoba menyinggung soal musikalisasi dari Mbak Nia tadi. Beberapa minggu yang lalu saya sempat diminta jadi tim juri musikalisasi Sumsel untuk ke nasional ya. Nah, memang saya sepakat dengan Mbak Nia bahwa puisi yang utuh tidak bisa diobrak-abrik, dijajah oleh musik ya. Kira-kira begitu. Atau lagi ada semacam leitmotif atau semacam pengulangan ya. Ini juga ke depan ini barangkali Badan Bahasa juga sudah memulai membuat suatu ketegasan persyaratan bahwa diwanti-wanti bahwa karya AI tidak diperkenankan gitu. Jadi memang itu kan untuk kreativitas anak ya. Nah kalau di puisi sekarang kan sayembara sudah diwanti-wanti, awas jangan ada puisi AI kan. Kan begitu juga ya. Nah itu mungkin perlu dipertimbangkan oleh Badan Bahasa karena nanti itu justru tidak membangun kreativitas anak-anak sekolah. Yang kedua, saya ingin menyambut sebetulnya AI ini bukan semacam makhluk yang asing sebetulnya bagi kita saat ini. Sebab zaman-zaman dulu kita sudah mulai menyentuh sesuatu yang cepat gitu ya. Kita perintah, dia cepat menjawab. Di SD dulu ketika kita belajar matematik ya, berhitung, sendi berhitung, kita menggunakan suatu hal yang cepat di kreativitas melalui pikiran dan pengalaman kita. Tapi kemudian berkembang ada alat yang namanya kalkulator ya. Begitu 3 kali 3 langsung cepat dia jawab. Nah dulu hitungan-hitungan kita tuh pakai yang kayak yang Cina itu apa nama alat yang dari Cina itu?
Sempoa. 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 Bukan Cipoa ya. Sempoa. Nah, sempoa itu kan sebetulnya melatih kreativitas, tapi itu kan alat juga, alat membantu. Sama dengan posisinya kalkulator, alat membantu. Kemudian perkembangan berikutnya muncul hal-hal yang seperti di dunia film, dunia musik, dunia teks itu juga ada alat bantunya, juga seni rupa, dan seharusnya kita memang harus beradaptasi tanpa mengganggu kreativitas kita. Nah, saya juga mencoba beradaptasi dengan musik AI ini kan. Plafon ini sudah memberi ruang sebetulnya untuk eksperimen sebetulnya untuk kita sebagai penulis lirik atau penulis puisi untuk bekerja sama dengan AI. Bahkan AI pun mewanti-wanti bahwa hak cipta pun kita miliki sepenuhnya. Nah, soal pemilikan itu nanti kembali kepada masyarakat. Jadi intinya ya kita beradaptasi, nggak ada salahnya kita beradaptasi sepanjang kita memang mau mencari alat bantu itu. Karena ada hal-hal yang memang yang kita harus kategorikan mana yang kreativitas kita sendiri, mana yang dengan alat. Jangan sampai memang kecanduan dengan alat bantu ini sehingga kita lupa bahwa sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh mesin itu kan otak manusia dan hatinya. Itu yang tidak bisa dilawan oleh AI. Jadi ada ruh di situ yang nggak bisa ditandingi oleh AI. Dalam konteks menciptakan musik AI ini atau lagu-lagu yang beberapa belakangan ini saya share di video YouTube maupun di Facebook, itu bukan kerja langsung jadi. Saya mengulang-ulang berapa kali harus membuat suatu konsep musik sehingga ada paling tidak mendekati suasana musik itu dengan teks atau puisi yang saya bikin itu. Jadi tidak langsung jadi, berulang-ulang bahkan 10 kali. Nah, kalau di dalam plafon AI ini kan kita berbayar ini yang di setiap plafon ini kan. Berapa poin misalnya kalau kita dapat 60 poin bayarannya sekitar 80 ribu. Artinya begitu kita akan manage. Jadi kalau kita mau paket hemat ya langsung jadi. Tapi kadang-kadang kita tidak puas diri untuk menerima hasil dari AI ini. Nah, yang berikutnya AI ini kita melihat itu membuat kita menjadi menjadi hemat gitu. Saya nggak lagi mau mengontrak mengontrak penyanyinya, aransernya. Jadi ya cukup AI itu yang membantu. Nah, ini sebetulnya peluang. Sebetulnya untuk saya pribadi ya enjoy aja untuk kesenangan. Tidak menjadikan sesuatu kebutuhan yang pokok gitu. Itu Mbak Nia dan Mbak Amel, Mbak Tami, kira-kira pandangan saya, kita beradaptasi aja lah dengan AI. Bukan berseberangan, bukan beranti-panti, tapi kita merangkulnya gitu. Beradaptasi. Iya, beradaptasi. Kayak dulu misalnya orang ini khawatir, aku nggak tahu ini analoginya tepat apa enggak ya. Orang misalnya khawatir tentang perpustakaan digital, tapi tetap aja ada yang penggemar ini ya, penggemar printer, buku printed gitu, yang cetak, dan tetap aja selalu ada ranah digital gitu. Tapi kan ini kan berarti pengakuan bahwa semua ini ada, itu setiap orang punya penggemarnya gitu dan saling memberikan tempat kan. Karena ternyata tidak bisa saling menggantikan juga. Iya, suasana itu juga nggak bisa diganti, Mbak. Saya sampai hari ini dengan plafon ya. Tapi novel ya yang cetak gitu, yang saya baca, puisi yang cetak dalam puisi-puisi yang AI-an ini. Karena AI sendiri buat puisi buruk-buruk semua loh.
Ya, ya. Analoginya dari Pak Eka bagus nih. Otomatisasi mobil dan pesawat juga tidak menghapus profesi sopir dan pilot kan? Menarik. Iya, benar. Pada akhirnya tetap ada man behind the gun-nya ya. Ya, di Betul. balik setiap digital itu ada analog katanya begitu, Mel. Apakah ini coba tadi kita tadi minta kesediaan siapa tadi Mel yang kita belum ketangkep itu Mel? Siapa Ada tahu sudah yang putus. ini izin Ibu Nia, aku tertarik untuk melihat bagaimana sih kata dan nada itu dibuat menjadi video. Tadi Ibu Nia berulang kali menyebut nama Mbak Heni Andayani. Boleh kita colek ya Ibu Nia ya? Ya, silakan. Proses kreatifnya. Apakah dengan AI juga? Monggo Mbak Heni, aku ask to unmute. Monggo. Kita kayaknya senang banget hari ini ketawa mulu. Ya. Mbak Tami harus lihat, aku tadi baru subscribe YouTube-nya. Oh iya ya, yang punya Pak Nia ya? Satu penari Semuanya, semua. 15. Oke. Mana? Mbak Heni, aku sudah ask Mbak Heni. dipencet di layarnya untuk di-mute. Apakah sudah bisa? Kalau belum aku coba lagi. Nah, coba. Mbak Heni Andayani. Iya. Aku sudah ask to unmute. Coba dipencet lagi. Mohon maaf ini karena apa? Untuk kita proteksi, jadi untuk masuk pun ada register-register ya. Oh gitu ya. Beda ya Mbak ya. Dengan yang dulu-dulu. Dengan yang sebelumnya untuk perbaikan ya. Sambil menunggu aku boleh memberi informasi Boleh, bahwa buku kata dan nada ini tersebar sampai ke daerah wilayah timur, ke Pulau Sabu. Oh. Iya, ada lewat Nusari Marulita. Sabu Raijua. Iya, Rajua. Oh, Rajua jauh, ya Mbak ya. Iya, Sabu Raijua jauh sekali. Bagus ya Mbak ya. Tempatnya Mbak Tami sudah pernah ke sana kan? Lumayan, sudah pernah ke sana. Wah. Iya. Ketan Sabu Raijua. Wah, aku nggak bisa ya Mbak Heni ya. Iya, Mbak Heni. Kenapa ya Mbak Heni nggak bisa ya? Mas Bayu Mbak boleh Heni. bantu? Mas Bayu ask to unmute. Aku sudah berulang kali. Sukses, menarik. Tapi bahwa antusiasme-nya tinggi itu juga ini ya, menjadi suatu pertanda baru bahwa ini bisa menjadi media baru untuk kita berekspresi. Masih dibuka nggak sih Bu Nia pre-ordernya? Masih nggak ya? Masih sih. Masih ya. Mau beli order gitu bisa hubungi siapa di kontak. Iya, iya. Masih sih bisa pesan nanti tapi dibikinkan gitu nanti. Oke. Maksudnya dicetak lagi. Kami awal ini mencetak 200 buku dan 100 ini disk. Jadi 100 disk. Disk atau flash disk atau apa tuh Bu? Flash disk bentuknya seperti itu loh Mbak. Ya dicolokin nanti di laptop atau di mobil bisa didengerin. Tetapi kalau nggak dapat flash disknya bisa itu tadi pakai barcode itu tadi link ke YouTube langsung. Baik. Mbak Tami ada Pak Gunoto Sapari tadi kita sudah Mas Gunoto Sapari udah muncul ya? Udah, aku coba unmute Pak Gunoto. Coba apakah bisa Pak Gunoto? Bang, tadi diminta perkenan ya, mudah-mudahan berkenan untuk menekan unmute. Mas Gunoto Sapari. Tadi sudah menyapa di kolom komentar. Mas Bayu, barangkali aku bisa dibantu unmute Pak Gunoto. Kita dari tadi susah nih untuk Oh ini Mbak Heninya juga udah ngomong. Iya ya, sebenarnya ada kendala ya. Atau dijadikan co-host aja beliau berdua dulu, dijadikan co-host kali ya. Jadi mudah untuk kontrol Mas Bayu sendiri. boleh dibantu Mbak Heni dan Pak Gunoto jadi co-host untuk bisa unmute sendiri. Iya. Pak Gunoto. Selamat malam. Boleh dipencet dulu mute-nya Pak Gunoto. Oke. Belum ya? Atau ke Bu Heni dulu kali ya, Bu Heni sudah bisa mute.
Sudah dijadikan co-host. Bu Heni? Bu Heni. Masih belum. Suaranya masih belum muncul, bisa dipencet kah tombol mikrofonnya? Sudah dijadikan co-host, seharusnya bisa mute. Mute, unmute. Belum bisa kayaknya beliau, Mel. Oke, sambil menunggu beliau berdua ya Mel ya, ini ada kayaknya guru nun jauh di sana Mel. Kalau ngelihat ini Ibu Eni Sumartin Mel. Bu Eni, selamat malam. Bu Eni, Siapa yang muncul ini? dari mana Mbak? Coba, aku sudah astu unmute Bu Eni Sumartin. Coba ini kadang-kadang kita teknologi malah bingung. jadi bingung sendiri. Negeri Konoha, Konoha. Tuh unmute. Bu Eni. Wakanda. Wakanda. Wah, agak sulit. Kenapa ini Mas Bayu? Pada sulit unmute ya? Pada nggak bisa. Kenapa ya Mas Bayu? Orangnya nongol apa? Nggak standby. Kenapa? Sudah kayaknya nggak standby orangnya. Nggak standby. Oh, iya. Baik, Bu Heni. Nah, Bu Heni sudah unmute. Monggo, cek suara. Oh, tetap juga ya, problem ya. Nggak bisa. Ya. Ini kalau siapa lagi Mbak Tami? Kita ini ngobrol lagi sama Bu Nia dulu deh. Apa Mbak? Sama Tanya Mbak apa Nia. Mbak? Tadi soal yang video itu loh. Kan tadi kan dijelaskan gitu. Nah, apakah itu tuh juga ada proses tersendirikah gitu? Karena ini kan pertama ada tulisannya, terus dimasukin ke kayak suara-suara gitu. Bu Heni mikrofon. Yang satunya lagi kan dijadikan video. Itu gimana tuh prosesnya? Apakah Mbak Nia juga ikut mengalami itu? Iya. Jadi gini Mbak, kan puisi ya. Pertama puisi dulu. Aku menyeleksi kata-katanya harus sesuai dengan permintaan Mas Akmal, harus 4 menit kan? 4 menit. 1.200 sampai 1.500 ya kata. Terus setelah jadi itu juga periksa juga tulisannya. Benar atau tidak nulisnya. Sekedar atau sekadar. Kayak gitu-gitu yang menurut orang lain nggak penting, itu nggak menghasilkan uang. Kalau kata sekadar atau sekedar gitu kan. Sering kan? Terus kalau yang ini para penulis ini kan sudah jadi kita dipilih oleh saya dan Mas Akmal yang cari yang sudah jadi gitu ya. Terus ada sih penulis-penulis lain kita kumpulkan nanti untuk volume 2. Terus kemudian setelah dibuat oleh Mas Akmal menjadi sebuah MP3 ya Mbak ya. MP3. MP3 ya, benar ya. Nah, itu saya kirim ke Mbak Heni. Nah, Mbak Heni minta kita mengirimkan video atau foto yang mendukung puisi itu. Yang pertama ini Bu Sari. Bu Sari banyak koleksinya. Dari Pulau Sabu, di pantai, dan segala macam dikirim ke Mbak Heni. Oleh Mbak Heni diolah. Nah, nanti pengolahannya ini harusnya Mbak Heni yang menjelaskan. Dari sana diberikan ke saya Mbak untuk dilihat. Kan di dalam video itu kan ditambahi running text, ya kan? Teks. Kemudian teks itu tulisannya harus benar gitu ya, harus benar kan dari satu pena. Misalnya di sini itu nggak boleh dempel. Di sini, nah kan saya cerewet yang kayak gitu-gitu, cerewet banget. Nah, terus beberapa teks, Mbak ini harusnya ini, oh itu samudra, bukan samudera tapi samudra gitu. Nah, itu kan remeh-temeh ya bagi orang lain, tapi bagi saya gatel itu kalau lihatnya kayak gitu. Lalu saya kembalikan ke Mbak Heni bisa nggak ini diubah tulisannya harus benar sesuai dengan itu dari aslinya Bu. Enggak, aslinya enggak gitu.
Terus kan yang ada di buku saya kirimkan, kan ada yang di buku itu sudah diedit, yang mau saya kirim ke penerbit kan sudah di layout gitu, saya kirimkan ke Mbak Heni. Cocokkan sama ini Mbak gitu. Baru itu nanti dibuat oleh Mbak Heni. Nah, pakai taste-nya Mbak Heni, video-video itu menjadi sebuah tontonan ya. Memang masih banyak kekurangan Mbak Tami, tapi ini nanti kita mencoba lebih baik lagi. Terus apa ya yang menarik itu ya, foto. Kadang-kadang lah cari puisinya Mas Denny, fotonya nggak mungkin minta langsung Mas Denny kan, kita cari Mas Denny enggak kan, kita cari di mana-mana, dari Google, dari pokoknya segala macam, terus dipandu dengan beberapa foto atau gambar yang mendukung puisi itu. Jadi itu yang terjadi. Ada lagi yang kebun bunga punyanya Bu Menur Hayati itu kan, foto-foto dia waktu di Jerman dikirimkan semua. Dia kan ada di Jerman gitu, dikirimkan semua ke Mbak Heni. Nah, Mbak Heni harus memilih, memadukan, terus mengolah menjadi dengan ini kata-kata yang benar. Tulis apa kan ada itu teksnya itu harus tertulis secara benar, secara kaidah. Itu Mbak Tami. Prosesnya memang agak lama. Dan ini karya dong ya, nggak cuma jadi gitu aja, ada upaya, ada usaha, ada ini kita yang ngatur-ngatur gitu ya, nggak bisa langsung diserahkan total ke robot AI jadi itu, enggak ya. AI? Oh enggak. Ya kita mengendalikan, kita tuh bukan Tuhan ya Mbak ya, apa ya, pengendali ya, bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan terlalu tinggi, kita yang menjadikan itu menjadi sebuah karya dari kita gitu. Bukan AI itu alat kayak kertas gitu loh bagi saya gitu, kayak ballpoint kayak gitu. Benar-benar. Menarik. Yang penting bahwa sudut pandangnya adalah AI adalah alat, sama seperti pena, sama seperti laptop begitu kan. Dulu kita menulis mungkin di kertas, tapi sekarang ada laptop jadi lebih mudah begitu ya, hanya untuk mempermudah. Sebetulnya saya penasaran itu untuk mengubah jadi video karena saya mau coba. Saya nggak mau salah sama Mbak Heni susah ya, Mbak Heni nggak ada ya. Anwar Putra Bayu tuh mungkin kirimin linknya, jadi saya nggak mau Mas Dwi salah. sebetulnya juga bisa, Mas Dwi nggak bisa. Siapa? Anwar Putra Bayu aktif. Oh ya, Mas Anwar Putra Bayu ya bisa. Realisasi puisi yang dibuat lagu, dibuat kata, dibuat nada, kemudian dibuat video begitu. Aktif beliau ya. Tadi kata Mbak Nia, mungkin Mas Dwi mau menambahkan yang soal video itu. Mas Dwi, apakah bisa? Masih ada atau udah keluar? Karena sepertinya Mbak Heni ada terkendala teknis ya, Mbak Heni ya. Oke, ya Mas Dwi, boleh dong di-share kalau misalnya dijadikan video, kira-kira proses kreatifnya gimana biar kita bisa ikut belajar nih. Saya bantu karena saya selalu kontak-kontakan di sini sama Mbak Heni. Jadi untuk pembuatan video ini Mbak Heni menggunakan Canva untuk. Tapi ini sebenarnya pilihannya macam-macam ya. Bisa pakai CapCut, jadi pakai Canva, apa aja bisa sebenarnya. Jadi dari foto dan video yang ada, nanti kita gabung di situ udah ada apa namanya garis yang menyatukan videonya, disambungkan foto, disambungkan video lagi, nanti ada garis baru lagi untuk ngasih teks, itu tinggal digabung. Jadi paling gampang sebenarnya sih CapCut, karena main di HP mudah sekali. Jadi kalau mau download pakai CapCut, sambung aja foto sama video kita, digabungkan jadi satu video utuh. Oke, capcut tulisannya ya. Nah, pakai CapCut, pakai capcut, coba dicoba nanti tinggal gitu aja. Nanti bisa ini ada tulisan new project. Nah, di new project itu tinggal kita masukkan foto mana, kita taruh, video mana digabung. Nah, nanti selesai udah jadi satu. Kasih lagunya apa, liriknya apa, gitu kira-kira. Tapi kalau Mbak Heni kemarin beliau pakai Canva. Iya. Ini udah bisa sambung ya suaranya. Akhirnya boleh. Akhirnya sesudah usaha kita.
Hai Mbak Heni, silakan bercerita untuk kita semua. Iya, terima kasih Mbak Amel, Mbak Aswari. Jadi Mbak memang Tami. Mbak Tami, panggilnya Mbak Tami ya. Iya, Mm-mm. saya lihat namanya aja di situ. Jadi gini, kemarin itu kan memang saya baru diajak Pak Dwi masuk ke grup Satu Pena. Jadi ayo aktif gitu. Terus saya bilang, aktif gimana ya? Belum kenal. Saya bilang belum pernah kopi darat. Nanti aja lah Pak, kalau udah pernah ketemu gitu. Saya cerita gitu. Nah, akhirnya kan waktu ada pengurus itu pertemuan, saya diajak di sana. Nah, kebetulan sedang membahas kata nada ini gitu. Lalu sama Pak Dwi, udah coba aja deh minta tolong untuk YouTube-nya dibuatkan katanya gitu sama video-videonya. Nah, hari itu sebenarnya saya belum bisa ya Bu, belum bisa Bu Nia waktu itu tuh saya iya aja bisa gitu. Tapi memang saya kan mengelola PAUD itu setiap guru itu kan diberikan ID belajar. Nah, dengan punya ID belajar itu kita sudah dikonek kan dengan media Canva gitu, yang gratis memang dari Kemendikbud gitu. Nah, saya menggunakan karena memang sudah terbiasa untuk mendesain untuk presentasi. Nah, saya pikir kan di situ ada menunya untuk video lirik itu. Jadi memang saya menggunakan Canva setelah ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Dwi, pakai apa ya? Saya pakai Canva kayaknya bisa gitu. Nah, akhirnya ya barulah saya coba-coba gitu. Dan memang dengan menggunakan media Canva itu semua dipermudah gitu. Dari sumbangan foto-fotonya gitu yang diberikan langsung sendiri, yang tidak ada ya saya cari di situ ada sesuai dengan tema puisinya. Lalu kita ya mungkin seperti itu juga ya, kita mengetik kayak kita di Google gitu untuk searching kata kunci. Jadi yang penting tuh mungkin kita menghayati kata kuncinya apa gitu untuk memunculkan gambar-gambar yang kita butuhkan gitu. Jadi seperti itu sih. Akhirnya beberapa video yang awal saya juga belum tahu kalau durasi video itu bisa diatur potongan-potongannya. Nah, setelah saya tahu lebih mudah lagi. Jadi bisa disesuaikan dengan teksnya itu. Untuk berapa lama gitu kita bisa maju mundurkan gitu. Dengan video yang udah jadi itu kan biasanya sudah ada durasi waktunya 20 detik, 15 detik gitu kan. Kadang nggak sesuai gitu dengan yang kita butuhkan. Awal-awal saya nggak ngerti juga itu bisa disesuaikan. Lama-lama saya tahu oh bisa disesuaikan gitu. Jadi saya sambil belajar juga itu sih bikin videonya. Belajar untuk menggunakan medianya itu gitu, media bantunya. Ya. Pada akhirnya kalau yang capcut tadi malah saya belum bisa itu. udah akhirnya saya download juga tapi belum bisa menggunakan. Iya, seperti itu sih Bu. Mbak Amel, Mbak Tami. Tambahin sedikit lagi boleh tentang gambar? Boleh dong. Ya, boleh. Nanti kalau mau buat lagi paling gampang cari stok foto atau video itu ada di Google itu pakai namanya free foto. Sebenarnya banyak pilihan. Coba cari free picture itu ada kode video macam-macam, ada foto juga macam-macam. Jadi untuk menggambarkan misalnya mau nyari Pulau Bali, mau apa, jadi mau nyari teratai videonya, jadi supaya videonya lebih bagus. Iya, saya kira juga itu. Jadi dengan akses video itu banyak. Tapi seperti Bu Sari itu beliau kan punya koleksi foto Pulau Sabu yang cukup banyak ya. Jadi betul-betul otentik dengan puisinya itu sesuai gitu, bahwa Pulau Sabu, foto-fotonya Pulau Sabu gitu. Yang sulit saya ya Mbak Heni, Gaza ya. Banyak Bu, tapi Gaza di media Canva kan yang saya buatkan itu kan semua mencari di situ ya dengan kata kunci Gaza, Palestina seperti itu. Terus kalau itu kan bahasa Inggris ya, children crying gitu. Nanti keluar gambar apa, misalnya kita pengen gambar anak menangis gitu. Jadi kita tinggal ketik aja untuk mencari di Canva kan disebutnya elemen. Nah, kita mencari di situ di elemen itu kita ketik apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang saya juga mengetik misalnya
Indonesia Farmer gitu, petani gitu, maksudnya saya cari petani, ada pemandangan, kan banyak lah sesuai dengan yang kita jadi itu. Nah, yang untuk Pak Akmal sendiri itu justru saya ini ya, seperti banyak dibantu banget sama media Canva, karena apa yang saya butuhkan untuk Pak Akmal, karena ada beberapa juga nggak ada komunikasi dengan saya, maksudnya saya tidak berkomunikasi juga dengan yang membuat itu materinya kan, jadi dari Bu Nia ya, jadi saya tidak ada komunikasi sama sekali, jadi saya hanya meraba-raba dari hasil audio dan teksnya aja gitu. Tapi pas bikin punya Pak Akmal kebetulan kok ketemu ya, walaupun agak sulit kan gitu, puisinya itu agak sulit, gambarnya apa ya gitu kan, agak sulit, tapi ternyata di Canva ada gitu. Itu aja Mbak Amel, Mbak Tami. Makasih banyak. Ya, Bu Heni, ya berarti kalau yang aku tangkep prosesnya itu tetap kita proses kreatifnya tuh ada karena dari pemilihan iya, durasinya memasukkan ini kan ada beberapa video juga belum pas kan, kata-katanya muncul duluan gitu, baru audionya. Nah itu pas saya belum bisa tuh gitu. Ya, jadi ini jadi media wadah kita bareng untuk bereksperimen ya Bu Nia ya. Iya. Iya. Itu ada komentar yang sebenarnya juga tadi mau aku tanyakan dari Mbak Diana Rose itu loh. Ini kan berarti menunjukkan ada tim kerja ya, gitu kan. Kayak misalnya kita mau buat pagelaran nih, gitu kan. Ada nih ini, bagian ini, itu bagian ini. Ternyata juga ada rapatnya, ada meeting-meetingnya gitu ya. Nggak sengaja sih Mbak ya, Mbak Heni iya, ya. Nggak sengaja itu sebetulnya. Spontan kok, kita spontan. Spontan ya Mbak Heni, belakangan baru kita lewat WA. Iya, lebih gitu banyak dari WA-nya. Iya. Rapat itu cuma silaturahmi Mbak Tami. Kita ngumpul di rumahnya Mas Dwi ya, kita ngumpul di situ. Udah lama sekali nggak bertemu lah, terus ada Mbak Eni, ya udah alhamdulillah Mbak Eni ini penulis, terus apalagi ya, motivator ya Mbak ya. Mbak Eni motivator. Terus pokoknya yang pasti saya di taman kanak-kanak sih Bu. Sekarang nambah lagi profesinya jadi editor juga ya Mbak ya. Dari kita bekerja ini dengan senang Mbak Tami, Mbak Amel, dengan bahagia, jadi nggak santai dan nggak ada paksaan. Aku nggak maksa-maksa Mbak Eni kan, nggak galak ya Mbak ya. Enggak. Iya, karena kita lihat juga dari tadi cerita yang bersahut-sahut saling menyambung ya antara Mbak Nia, terus ke tadi ada juga ke Bandi, terus tadi Ibu Sari gitu ya, Mbak Nia itu kelihatan gitu. Auranya itu sesudah menghasilkan ini kok kayaknya muka-muka bahagia. Mel, kok aku jadi pengen nyoba nih Mel, biarpun gaptek kok ngeliat orang seperti itu bahagia gitu Mel. Iya. Ini jangan-jangan ini mungkin ini pertanyaan yang mungkin ini apakah akan jadi ajang bisa jadi semacam ajang relaksasi, healing gitu. Kadang-kadang kan jadi budayawan, sastrawan, penyair itu kan juga kadang-kadang ada rasa jenuh atau rasa apa ya. Ini nih ada healing proses nggak yang terjadi di sini aku lihat? Iya, atau betul. Gembira gitu, relaksasi. Ya mungkin ya. Ya kita jenuh dengan rutinitas yang kita lakukan, lalu tiba-tiba seperti Mas Akmal, Mas Eka, Bu Sari itu kadang-kadang, ayo gitu, terus ayo lah kita saut-sautan, ayo. Iya benar. Jadi apalagi sesuatu yang baru ya. Menjadi sebuah karya. Ya, karya, betul. Bukan hanya relaksasi tapi jadi karya yang juga bisa menularkan semangatnya, keseruannya kepada orang lain yang membaca atau mendengarkan atau melihat videonya. Jadi banyak media nih Mbak Tami, membaca, mendengar ataupun melihat. Lebih banyak cara untuk menikmati karyanya itu. Mel, kita udah tinggal 5 menit terakhir ya. Kita mau mau sudah penutupan, apakah kita mau mendengar
aku nggak pengen bilang closing statement sih, ini Nah, kayak iya, semacam garis besar semangat kali ya. apa gitu dari Cerita ringkasannya. bunyi ini untuk memicu orang lain supaya oh iya cara melihat ini yang kita lakukan ini seperti ini gitu. Ada lebih banyak unsur positif dan kreatifnya. Silahkan Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Tami, Mbak Amel, Mbak Heni, dan teman-teman. Jadi begini, bahwa kita penulis, memang pekerjaannya memang menulis. Tetapi menulis tidak hanya menulis, kita harus juga melihat sekitar. Apa saja yang dapat kita kolaborasikan dengan hasil tulisan itu. Dan intinya bahwa tulisan itu akan sampai ke masyarakat melalui bentuk tulisan itu sendiri atau alih wahana tulisan itu atau ya kolaborasi kita dengan beberapa pemerakasa seperti Mbak Heni, Mas Dwi yang mengolaborasikan seluruh benda yang ada menjadi sebuah karya. Jadi aku boleh bukan menutup ya Mbak ya, bahwa Silo Cahaya Sang Surya ini saya ambil dari pantun yang dibuat oleh salah satu guru di Bombana, Sulawesi Tenggara. Silo cahaya sang surya menyilaukan wajah adik yang murung. Banyak bicara tanpa karya, seperti bunyi katak dalam tempurung. Sederhana sih hubungan kami di dalam komunitas Satu Pena ini, bahwa yang kami lakukan adalah menggunakan rasa, karena hasil yang dikeluarkan dari komunitas Satu Pena DKI Jakarta ini bukan menjadi pendapatan, bukan menjadi materi yang didapatkan oleh para penulis yang ada di dalam Satu Pena ini. Itu angka keberapa dari poin-poin yang ada. Yang paling penting kebahagiaan Mbak Tami. Kebahagiaan, kepercayaan, silaturahmi menghasilkan karya. Itu. Mantap, Mel. Aku udah mau komentar, silakan Mel. Ini udah mantap bener deh, Mel. Terima kasih banyak Ibu Nia Samsiohono, dan sukses buat teman-teman Satu Pena DKI dengan kata dan nada. Kita menantikan launchingnya di bulan ini, dan kita juga menantikan pre-order buku-bukunya. Dan kita juga akan menantikan karya-karya berikutnya secara tim dari kawan-kawan Satu Pena DKI Jakarta. Terima kasih banyak. Dan Mas Bayu. Makasih Bu Sekjen. Mbak Tami kan sekjennya. Wakil sekjen. Silakan.